السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati para tokoh, para alim ulama, para orang tua, para sesepuh yang rasanya banyak hadir di sini bersama kita. Nanti kalau namanya ada yang kagak kesebut, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Al-Haj Raden Harmain Mughni, Kiai Al-Haj Raden Abdul Abbas, Kiai Al-Haj Al-Ustadz Al-Marzuqi, Al-Ustadz Al-Haj Muhammad Nur, Al-Ustadz Al-Haj Jayadi, Al-Ustadz Al-Haj Tubagus Zainuddin, dan pimpinan Majelis Ta'lim Al-Fassalawat Al-Ustadz Husain SPDI, Bapak Ketua RT dan Ibu Ketua RW, dan para hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan yang hadir semuanya jadi ahli syurga. Amin ya rabbal. Kita minta sama Allah mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, badan sehat, duit banyak, masuk surga. Itu aja udah doa, nggak usah panjang-panjang. Asal panjang umur, badan sehat, duit banyak, masuk surga. Bahagia gitu kira-kira. Ini kan katanya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa katanya? Haji amat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Udah. Ini malam kita berkumpul, alhamdulillah, buat mengenang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita segini kumpul banyak apa sedikit kira-kira? Kalau dibandingin sama 212 sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau dibandingin sama hari kiamat banyak apa sedikit? Lebih sedikit lagi. Nah, hari kiamat nanti kita bakalan kumpul, pasti kita bakalan kumpul nanti di hari kiamat. Pertanyaannya, kita pengen apa enggak dikenalin sama Rasulullah? Pengen. Kira-kira kalau hari kiamat Nabi enggak ngenalin kita, nyesek apa enggak tuh? Bingung kita, mau minta tolong sama siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kita ketemu bapak aja belum tentu senang hari kiamat. Ketemu bapak kita belum tentu senang di hari kiamat. Ketemu orang yang kita kenal hari kiamat enggak bakalan senang. Belum tentu senang. Bahkan Allah berfirman di Al-Quran, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi. Allah berfirman di Al-Quran, nanti hari kiamat orang yang mujrim, yang ahli maksiat, yang udah pasti bakalan masuk neraka nih, dia kalau boleh andai kata ada tawaran dari Allah, misalnya lu bisa selamat tapi anak bini lu korbanin ke neraka, mau gak? Iya, ya Allah gak apa-apa, asal jangan saya. Bakal begitu nanti Pak. Saking seremnya hari kiamat. Kalau sekarang kita nih ada kebakaran, misalnya rumah kita kebakaran, ada anak kita siap berkorban buat anak kita. Kita cari, kita ke dalam, pakai apa kayak caranya, biarin luka-luka dikit. Hari kiamat saking pedihnya nanti keadaan, yawaddul mujrimu, Allah gambarin di Al-Quran, law yaftadi min azabi yaumi idzin bibanihi. Dia kalau boleh anaknya gak apa-apa ya Allah. Kalau perlu sedunia korbanin deh, jangan asal saya. Saking ngerinya keadaan di hari kiamat. Yang kita bakalan senang, bakalan girang di hari kiamat cuma kalau kita ngelihat wajahnya Nabi Muhammad
Kalau hari kiamat sampai ngelihat muka Nabi, kita berpapasan ketemu udah duduk manis sudah. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Mudah-mudahan, kata Imam Busiri nih, saya berharap sama Allah, mudah-mudahan saya bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW, yang mana siapa orang mandang wajah tersebut, dia gak bakal belangsak selama-lamanya, hilang dalam hidupnya kebelangsakan. Orang kalau ngeliat wajah Nabi, man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa memandang wajahmu, dia akan bahagia. Siapa memandang wajahmu, wahai Rasul, dia akan bahagia. Makanya kita hari kiamat pengen banget ngelihat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, mata kita jaga dari sekarang. Kalau kita pengen ngelihat Nabi Muhammad hari kiamat, jaga mata kita. Pantes apa kagak kira-kira nanti kita ngelihat. Yang namanya kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat, salah satu unsur paling penting adalah ngelihat Rasulullah. Pak, Bu, di dunia ini banyak orang-orang yang mimpi Nabi Muhammad. Dan Rasul bersabda, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat saya dalam mimpi, maka dia betul-betul melihat saya. Karena setan gak bakalan sanggup nyerupain saya, gak bakalan sanggup. Siapa yang di dunia mimpi melihat saya, itu betul-betul saya, kata Nabi. Dan barang siapa yang di dunia melihat Nabi Muhammad, kata ulama, insya Allah itu jadi tiket hari kiamat, dia bakal ketemu nanti sama Nabi SAW. Dan bahagia, Pak. Jangan lagi di akhirat. Di dunia kalau kita sampai bisa mimpi Rasulullah, tuh pusing-pusing hilang. Sumpek-sumpek hidup semuanya musnah. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini, wahai Rasul, wahai yang mempunyai dua orang tua mulia, siapa memandang wajahmu dia akan bahagia pasti. Ini salah satu cara kita bahagia, kita ngelihat Nabi Muhammad SAW. Ustaz, saya belum bisa ini mimpi Nabi Muhammad SAW. Minimal punya kepengenan. Yang repot kalau orang enggak ada kepengenan pisan. Enggak ada kepengenan atau bahkan enggak pernah kepikiran pengen mimpi atau ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ini maulid biar kita pulang bebekas nih acara maulid. Ini keluar duit sampai juta-jutaan ini. Kudu ada bekasnya kita bisa acara maulid. Betul apa enggak kira-kira? Kalau sampai kita ngeluarin duit 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, terus mimpi Nabi Muhammad, kebayar banget itu. Kebayar banget, ratusan juta buat mimpi Nabi Muhammad kebayar. Nah ini maulid, ini malam mudah-mudahan biar ada bekasnya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan, diizinin nama Allah bisa melihat Rasulullah di dunia dan di akhirat. Wa munnu biwaslid walau fil manam. Ada satu qasidah yang mengatakan, wahai Rasul, berbaik hatilah kepada saya, sambunglah saya walaupun lewat mimpi begitu. Ulama dulu kepengen banget. Mudah-mudahan kita diizinin sama Allah, minimal sebelum meninggal kita mimpi sekali. Amin ya rabbal. Nah sekarang hari kiamat. Ini hari kiamat kira-kira biar kita bisa bukan ngelihat Nabi dah, kalau perlu mah kelihatan sama Nabi. Biar kelihatan sama Nabi gimana Nabi ngenalin kita. Biar nyiriin kita Nabi Muhammad SAW. Gimana kira-kira caranya? Seorang sahabat bertanya kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka min baini sairil umam? Wahai Rasul, nanti hari kiamat kan umat semua tumplek jadi satu tuh. Umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Idris, nyampur baur sama umat kamu, kita semua rame-rame. Kita bakalan bangkit dari kubur campur. Maaf Bapak, zaman siapa hidup ya? Oh saya Nabi Sulaiman umatnya. Oh Masya Allah umatnya Nabi Sulaiman. Kalau Bapak umat siapa? Saya umatnya Nabi Dzulkifli. Oh Masya Allah. Kalau Bapak siapa nih? Lalu yang ngomong siapa? Saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya umatnya Nabi Muhammad. Mohon maaf ya Bapak ya, saya paling mulia di sini nih, mohon maaf nih. Terus tengil jadi umat Nabi Muhammad misalnya. Tapi kita emang dikasih kemuliaan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nyampur jadi satu. Bagaimana Nabi ngenalin kita? Apa kata Rasulullah SAW? Ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti hari kiamat saya bakal ngenalin umat saya.
mereka bakal punya ciri khas khusus. Ini biar punya kita nih, kalau kita dari sekarang kagak amalin kita nggak bakal kelihatan nanti. Yaitu wajah, kepala, tangan dan kaki mereka akan bercahaya kata Rasulullah, bekas dari basuhan air wudhu. Kita sekarang kalau wudhu, muka kita cuci, kepala kita basuh, tangan sama kaki, ini semuanya bakal bercahaya nanti hari kiamat. Cahaya itulah yang bakal ngirim sinyal ke Rasulullah SAW. Andai kata di depan Nabi Muhammad ini ada jutaan triliunan umat, Nabi bakal ngeliat nih umat saya, tuh umat saya, no si fulan umat saya, no pojok umat saya, tuh umat saya, oh no umat saya, cahayanya beda, tuh cahayanya. Nah makanya kalau pengen dikenalin Nabi, kalau pengen dapat syafaat Nabi hari kiamat, jangan tinggalin sholat. Pak yang kagak sholat ngeri, jangan-jangan gak kelihatan nanti sama Rasulullah. Baik-baik yang pada kagak sholat. Ini maulid kita nggak usah bahas yang berat-berat dah. Saya di mana-mana lagi bahas sholat yang rapi. Jangan sampai di rumah kita ada yang kagak udah nggak bakal bahagia, nggak bakal bahagia. Kalau kita sholat ada banyak fadilah. Pertama, air wudhu yang bekas kita basuh itu bakal bercahaya di hari kiamat. Terus yang kedua, nih Rasulullah bersabda di dalam hadis, setiap malam idza namal abd, kita ini kalau tidur nih, kita antar malam tidur nih pulang, itu begitu kita rebahan di kasur, kita tidur, Rasulullah ini yang jelasin di dalam hadis sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, setan nyamperin kita. Setan nyamperin kita ngapain? Dia bikin buntelan di kepala kita. Yaqidu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad. Dia bikin 3 buah iketan di kepala. Setiap manusia itu dibikin sama setan. Jadi kita kalau tidur setan taruh di sini 3 biji. Terus kata Nabi, kalau kita bangun tidur ingat sama Allah, bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, atau baca doa apa aja, in halat uqdah, 1 iketan lepas. Kemudian kalau kita bangun habis itu kita wudu, iketan yang kedua lepas. Terus kalau kita sholat, in halatil ugadu kulluha, 3-tiganya semuanya copot. Dan kalau 3-tiganya lepas, udah nggak ada lagi tuh bekas iketan setan, kata Nabi, fa asbaha thayyiban nafs. Pagi itu, hari itu dia akan jiwanya tenang, gampang berbuat baik, pikirannya enak, jiwanya nggak yang kotor, nggak yang macam-macam. Wa illa kalau seandainya itu 3 buntelan setan, bangun tidur dia nggak zikir, kagak wudu, kagak sholat, itu 3 bakal tetap ada. Asbaha khabithan nafs, kata Nabi. Dia bakal keruh, jiwanya kotor, nggak enak, malas ibadah, kaslan, bakal malas ibadah, kata Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan gimana kalau ada orang misalnya bangun tidur langsung sholat. Dia kagak pakai zikir dulu tuh. Wudu udah pasti. Kalau dia wudu terus sholat, 3-tiganya hilang. Yang penting sholat. Kalau dia sholat subuh misalnya, udah 3-tiganya hilang. Kebayang nggak ada orang pakai mobil Velfire atau Lexus yang harganya 2 miliar, 3 miliar, atau Hammer, atau Bentley, Lamborghini dan seterusnya, yang harganya miliar-miliaran, rumah gedong, tapi tiap hari setan bikin 3 buntelan di palanya. Sehari 3. Berarti 1 bulan berapa tuh? 90 buntelan setan di palanya, dibawa kemana-mana. Bahagia gak kira-kira hidupnya? Mobil boleh Lamborghini yang harganya 2 atau 4 miliar, tapi ada 1000 buntelan setan di kepalanya. Enak gak kira-kira? Nggak bakal bahagia. Nggak bakalan bahagia. Tuh kalau kita sholat, ini kepala kita dibersihin sama Allah, jiwa kita dibersihin. Jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Yang kedua, yang ketiga, orang kalau sholat 5 waktu, insya Allah bisa dipastikan, insya Allah pasti dapat syafaat Nabi Muhammad hari kiamat. Nabi bakal ngasih syafaat buat kita. Insya Allah ini pasti. Insya Allah pasti. Kenapa? Allah berfirman di Al-Quran, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Hari kiamat enggak ada yang bisa memperoleh syafaat kecuali orang-orang yang di dunia sudah ada MOU, perjanjian sama Allah.
Sama Allah ada ikatan dulu, ada janjian dulu. Nanti hari kiamat janji yang di dunia itu buat kita ngambil dapat syafaat. Kata ulama tafsir ahad, janji maksudnya apa? Ada banyak tafsir. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Jadi kalau kita sholat itu ahad, itu janji antara kita sama Allah. Dan nanti di hari kiamat bakal ada cirinya orang yang sholat. Dan bakal dikasih syafaat sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa hari kiamat Nabi ngenalin orang-orang yang sholat? Karena kalau kita sholat, kita pasti ngucap salam sama Nabi di dalam sholat. Orang kalau masih sholat, dia masih punya hubungan sama Nabi. Dia masih connect sama Rasulullah. Kita kalau sholat baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waktu tasyahud, waktu tahiyat kita baca. Salam untukmu wahai Nabi. Wahai Nabi, salam dari Allah, barakah dan rahmat dari Allah untukmu dari saya. Setiap hari itu. Dan Nabi ngedenger salam kita. Nabi nyautin salam kita. Kalau kita sehari ngucap salam sama Nabi lebih dari 10 kali itu. Lebih dari 10 kali. Kira-kira hari kiamat Nabi lupa gak sama kita? Gak bakalan lupa. Apa buktinya Nabi gak bakalan lupa hari kiamat sama orang-orang yang sholat dan di dalam sholat ngucapin salam? Rasulullah pernah bercerita waktu di Madinah, kata Nabi, Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Waktu saya masih tinggal di kota Mekah, kata Nabi, dan saya belum diangkat menjadi Nabi, kata beliau, saya masih ingat banget waktu saya jalan di satu tempat, ada batu yang ucap salam sama saya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Rasulullah tuh kalau jalan, batu-batu bersuara ucap salam sama beliau. Ini sebelum jadi Nabi. Qabla an ub'ath. Hadis ini riwayat Muslim. Sebelum saya jadi Nabi. Jadi Nabi Muhammad tuh kira-kira umur 38 tahun. Sudah mulai tanda-tanda kenabian muncul. Di antaranya tuh batu-batu ngucap salam. Pohon-pohon ngucap salam. Sayyidina Ali pernah jalan sama Rasulullah. Berdua. Banyak suara Assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali lihat gak ada orang. Kata Rasulullah, wahai Ali, itu pohon. Itu pohon dan batu yang kita lewatin, ngucapin salam buat saya. Nah, kata Nabi, batu yang ngucap salam sama saya masih ingat bentuknya seperti apa dan posisinya di mana. Wa inni la a'rifuhul an. Sekarang saya masih ingat betul, kata Rasulullah. Kata ulama, salam dari batu aja nggak dilupain nama Nabi Muhammad. Apalagi salam dari umatnya. Kalau salam batu aja nggak dilupain nama Rasulullah, apalagi salam dari umatnya. Maka dari itu hadirin, kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Periksa rumah kita. Anak-anak kita ini umur 7 tahun udah kudu disuruh. Umur 7 tahun, tong sholat loh. Udah sholat belum? Umur 7 tahun enggak usah diapa-apain, suruh aja. Tong sholat duhur. Dia sholat apa kagak itu urusan dia, yang penting orang tua nyuruh. Bayangin bapak-bapak sekalian, 7 tahun kita dengerin ke kuping anak kita 5 kali. Ayo sholat subuh, ayo sholat duhur buruan, ayo sholat asar, ayo sholat maghrib, sholat isya. Sehari 5 kali. 1 bulan udah 150 kali tuh kuping anak kita denger kita bilang sholat, 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 sholat. Dan ini Nabi yang nyuruh. 7 tahun suruh anak sholat. Dalam ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, itu kalau kata-kata sudah 200 kali masuk ke kuping kita, itu gak bakal hilang sampai mati. Ya, kita itu 2 bulan, 3 bulan aja udah 200 kali tuh, lebih 200 kali. Kalau orang tuanya idep, anak 7 tahun suruh sholat, tuh anak gak bakal ninggalin sholat sampai mati. Kadang-kadang kita kan, kadang-kadang lengah kita. Sholat, tolong sholat, kagak bisa apa sholat, belajar loh. Gimana belajarnya? Nah akhirnya kan jadi tanggung jawab tuh. Oh iya ya, gue nyuruh sholat, dianya belum bisa ini. Ngaji loh sono sama Ustadz Anu. Kalau bisa bapaknya ajarin lebih bagus. Kalau nggak bisa ngaji sama Ustadz Anu. Kira-kira Ustadz jasanya gede apa kagak tuh? Masya Allah Pak. Coba ajarin anak kita sholat, belum tentu bisa kita Pak. Minta tolong Ustadz ajarin anak saya. Mau nggak mau kalau Nabi bilang suruh anaknya sholat, itu konsekuensinya gue kudunya ngajarin dia berarti. Kalau enggak panggilin Ustadz.
suruh ikut masuk. Hadirin sekalian, 7 tahun sampai 10 tahun nih, 3 tahun anak kita suruh sholat aja. Begitu 10 tahun kalau dia nggak sholat, pukul kata Nabi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Umur 10 tahun nggak sholat, pukul. Pukulnya pakai apa Ustaz? Pakai gesper? Nggak boleh. Nggak boleh. Islam itu ngatur pukul nggak boleh sampai luka, nggak boleh di tempat yang vital, di muka tuh nggak boleh. Terus pukulnya pakai apaan? Nabi lihat ngajarin, ambil aja kayu siwak, pukul dia pakai kayu siwak. Gini aja pukul. Tadi sholat gak zuhur? Kagak Pak, pukul. Berasa apa nggak itu kira-kira? Nggak berasa badannya, hatinya bakal kepukul tuh Pak. Kenapa? Nih bocah bakal mikir, 3 tahun gua baru ini dipukul bapak gua. Udah gitu pukulnya bukan nyakitin. Ini pukulan ke hati. Nabi ngedidik kita, mukulnya begitu, itu efeknya ke hati. Kalau udah 3 tahun kita suruh, lah kalau ujug-ujug 3 tahun kita nggak suruh, ujug-ujug sholat kalau tadi kagak pukul, geledek kita nggak bocah. Tapi kalau kita ikut prosedurnya Nabi Muhammad dari umur 7 tahun, suruh tuh 3 tahun, dia bakalan kepukul hatinya. Baru ini bapak gua. Ntar sholat berikutnya lagi, tadi sholat gak maghrib? Enggak Pak, ambil siwak pukul, tak. 10 hari ya begitu. Ini manusia, bukan binatang, bakal kebuka hatinya. Kalau kita pakai prosedur Rasulullah SAW, dia bakal mikir. Minimal kalau emak bapaknya meninggal, minimal dia bakal sholat. Minimal dia bakal sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, berarti kudu rapih sholatnya. Beliau kudu belajar wudhu, kudu belajar bacaan-bacaan sholat. Nah sekarang masalahnya di dalam sholat ada Al-Quran, ada Al-Fatihah, ada bacaan-bacaan yang wajib, At-Tahiyyat dan seterusnya. Dan itu semua pakai bahasa Arab. Bang, diam ya. Tadi salaman berebut, sekarang saya ceramah daripada ngobrol. Diam ya. Belum diakekahin teman bocah ini. Diam ya. Kalau begini biasa bikin belum diakekahin biasanya. Makanya kita kalau duduk di acara-acara tuh Pak, salaman bukan syarat dapat barokah sebenarnya. Ada orang yang beranggapan kalau kagak salaman kagak berkah, padahal mah kagak. Kita yang kagak sempet salaman dari jauh nyimak ceramah diamalin, itu barokahnya bisa lebih banyak daripada yang berebut salaman tapi habis itu kagak dengerin. Kita kembali ke pembahasan tadi, kalau kita suruh anak kita sholat, berarti kita kudu ngajarin dia atau nyekolahin dia ke madrasah atau ke guru ngaji bacaan bahasa Arab. Benar apa enggak kira-kira? Benar. Hadirin, ini sering saya buka nih belakangan ini. Saya kemarin lihat di satu halaman Pusat Data Sensus Nasional di Indonesia pada tahun 2018 melakukan riset. Kira-kira berapa persen umat Islam di Indonesia, berapa banyak yang kagak bisa baca Al-Quran. Ini Pusat Data Sensus Nasional, hasilnya 53,57%. Lebih dari separuh umat Islam nggak bisa baca Al-Quran. Dewan Masjid Indonesia DMI melakukan riset yang sama, hasilnya 65%. Institut Ilmu Al-Quran melakukan riset yang sama, hasilnya lebih dari 70% umat Islam di Indonesia kagak bisa baca Al-Quran. Saya kadang-kadang, pengalaman pribadi saya nih, kadang-kadang kalau saya lagi di mobil, dulu sih kalau belakangan udah jarang saya. Waktu saya masih sering nyetir sendiri, kadang-kadang saya suka nyetir sendiri. Kadang-kadang di lampu merah tuh ada anak kecil ngamen. Atau kalau saya lagi di puncak sejalur, saya lewat alternatif, biasa ada bocah-bocah yang nunjukin jalan begitu minta duit segala macam. Atau kalau saya ke tempat-tempat tertentu ada anak-anak kecil yang suka, Pak minta duit Pak, begitu banyak. Nah, saya dapat dari guru saya. Saya dapat amalan dari guru saya, bukan amalan sih, lebih ke terapi lah begitu. Saya keluarin duit 5 ribuan, netong. Ini saya kasih 5 ribu. Tapi saya minta coba baca kunut, bisa gak? Kalau kunut kelar rapi, ini 5 ribu buat kamu. Nggak bisa Bang.
Dipanggil abang saya. Udah hidung saya mancung banget begini dipanggil abang sama dia. Nggak bisa bang. Kalau gitu baca at-tahiyat coba. Nggak bisa juga. At-tahiyat wajib, sholat nggak pakai at-tahiyat kagak sah. Umur udah lebih dari 12-13 tahun. Saya bilang, kamu waktunya belajar. Kamu sekarang belajar yang benar. Nih saya nggak mau kasih duit nih, saya nggak ngedidik kalau begitu saya bilang. Saya masukin lagi duitnya, belajar. Kapan-kapan saya ketemu lagi nggak tahu ketemu apa enggak. Kalau bisa saya kasih duit. Belajar ya. Soalnya kalau dibiasain begitu dari kecil dapat duit, wah keenakan minta duit. Akhirnya jiwanya jiwa ngemis sampai gede dia. Tanpa ada didikan edukasi dari kita. Pernah saya di lampu merah Metropolitan Mall situ. Dulu masih banyak dulu anak kecil ngamen situ. Saya buka pintu, jangan ngamen, baca kulhu, baca surat apa yang bisa, enggak ada yang bisa. Al-Fatihah, wah pelitat-pelitut belepotan udah. Udah baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Malik Yaumiddin, udah acak-acakan. Saya bilang enggak, belajar ngaji, jangan begini ngaji ya. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak kita bagaimana? Ini maulid ya, supaya kita ngambil hikmah. Kita pengen habis maulid anak-anak kita semuanya bikin seneng Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita pengen sukses, pengen bahagia, gampang kuncinya. Sholat rapih, baca Quran bener. Dah, udah itu aja. Mau kerja dah. Mau usaha, mau dagang, mau jadi apa aja terserah. Yang penting sholat rapih, wudunya rapih, bacaan sholatnya rapih, baca Qurannya bener. Udah itu dong, itu modal hidup minimal. Buat kita umat Islam, syukur-syukur paksain bisa rutin hadir di pengajian ulama, di pengajiannya ustadz rutin tuh. Dah tuh bahagia hidup. Insya Allah ke sorga, insya Allah. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang belajar sastra Inggris, jago banget IT, jago banget bahasa asing, Cina, Jepang dan sebagainya, cus 8 semester dia belajar, keluar duit sampai juta-jutaan, baca Quran kagak bisa. Sholat kagak bisa. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan belajar bahasa asing, silahkan belajar apapun. Tapi jangan sampai kita lupain sholat kita sama Quran kita. Insya Allah ini dua ini modal bahagia. Gak usah kita ngomong ngalor ngidul soal bahagia. Pastiin anak-anak kita di rumah semuanya sholatnya rapih, baca Quran rapih. Udah, kita meninggal senyum. Kita meninggal insya Allah adem. Duduk manis di kubur kita bakal dapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat insya Allah bakal ketemu kita sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita baca Al-Fatihah buat kita semuanya yang hadir nih. Mudah-mudahan dengan anugerahnya Allah, kedermawanan Allah, dengan keroyalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk surga nggak pakai susah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga sama Allah. Cucu keturunan kita nanti di hari kiamat di akhir zaman di tantangan yang lebih besar dari sekarang, mudah-mudahan Allah kuatkan mereka insyaallah, dan rumah kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah satuin hati umat Islam, Allah bikin rukun damai kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa saya sampaikan, minta maaf kalau salah-salah kata, banyolan yang kurang tepat itu kealfan dan kebodohan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.